lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang Masya Allah tidak akan pernah kita bisa menghitungnya, seperti itu. Saking banyaknya nikmat tersebut, apalagi mensyukurinya. Ya alal akal minimalnya ya kita itu selalu ikrar, menetapkan bahwasanya segala anugerah yang kita miliki ini itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ilmu kita, mungkin kedudukan kita, mungkin kekayaan kita, mungkin anak keturunan kita dan yang lainnya. Ingat, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu paling minimal. Sehingga dengannya kita akan tetap tawadhu, tetap rendah hati tatkala kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat. Tidak malah menjadikan kita istikbar atau sombong dengan nikmat-nikmat tersebut. Makanya paling minimal itu tadi. Yaitu apa? Kita menetapkan dalam hati kita bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan membentengi diri kita agar tidak sombong. Karena sombong itu awal daripada kebinasaan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para imam, para ulama, para kiai, para asatidzah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi hari ini Masya Allah, Allah berikan kenikmatan baik kita untuk berkumpul mengkaji sebuah tema yang sangat urgent, bahkan itu sangat penting. Makanya kajian ini daurah, kita namakan daurah, yaitu sesuatu yang berulang. Karena tidak mungkin untuk satu kali pertemuan itu nggak mungkin, saking pentingnya ini. Makanya insya Allah untuk pekan ke-3, 4, 5 ini hari Minggu atau Ahad, pekan 3, 4, 5 ini kita gunakan untuk satu tema ini. Ya bismillah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikannya. Temanya adalah tarbiyah Islamiyah, metode pendidikan secara Islam, seperti itu. Dan kalau bagi kaum muslimin yang ingin membaca bukunya langsung itu, Masya Allah ada buku yang sangat bagus. Itu namanya Nahwa Tarbiyah Islamiyah Rasyidah Minat Tuhulah Hatta Bulugh, Taklif Muhammad bin Syakir Asy-Syarif. Judul bukunya itu adalah Pendidikan Islam yang Lurus Semenjak Anak-anak Sampai Dewasa. Pendidikan Islam yang lurus semenjak anak-anak sampai dewasa, yang ditulis oleh Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, seperti itu. Nah, nggak tahu apa sudah ada terjemahannya atau belum, seperti itu. Anak nggak tahu. Nah, dulu kita belajar di sini, belajar bersama waktu kita ngajar di pondok Al-Ikhwah. Jadi kita dulu itu walaupun sudah ngajar, walaupun jadi ustaz seperti itu, masih bahkan lebih wajib untuk belajar. Makanya ada namanya mudzakarah. Mudzakarah itu duduk bareng-bareng, membaca satu buku tertentu, satu kitab tertentu, nanti semuanya bisa memberikan faedah. Oh, faedah dari penggalan kalimat ini adalah ini, seperti itu. Kalau saya sifatnya diam, karena pertama tahu kemampuan diri. Nah itu semua guru-guru kami dulu, jadi ya udah diam. Nah itu salah satu sebab kita paling banyak cepat banyak ilmu itu seperti itu, yaitu mudzakarah. Mudzakarah itu tadi berkumpul
para ahli ilmu, kemudian apa? Membaca satu kitab dan semuanya diberi kesempatan untuk apa? Silakan memberikan faidah. Itu paling belajar paling cepat itu. Karena semua orang punya kelebihan, ya kan? Ada yang pintar nahwu, ada yang pintar sorof, ada yang pintar usul fikih, ada yang pintar fikih, pintar tafsir dan yang lainnya. Dan tidak ada itu yang satu ustaz itu pintar semuanya, nggak ada. Itu Syekhul Islam mungkin kalau begitu. Nah makanya salah satu metode yang sangat bagus dalam kita belajar adalah tadi, yaitu mudah kalau berkumpul dengan satu membaca, nanti memberikan lain boleh berkomentar, memberikan apa faedah dan yang lain, terjadi diskusi. Nah kemudian judulnya tadi yaitu pendidikan Islami yang lurus semenjak anak kecil sampai dengan dewasa seperti itu. Nah, jadi yang pertama, poin yang pertama sebagai pembukaan, bahwasanya kita itu harus paham tujuan kita di dunia dulu. Karena dari pokok tujuan itu nanti arah kita jelas. Tujuan kita sudah jelas, yang seperti saya selalu menyuruh kepada semua kaum muslimin untuk menghafalnya. Karena pendek, kalau nggak hafal ya diingat-ingat angkanya 5156 ada dipasang ya Pak ya 5156 mau dipasang dan saya mau dipasang nih sembrono banget 51 itu maksudnya surat nomor 51 56 ayatnya 56 itu tujuan kita ada di dunia dari semenjak lahir sampai kita meninggal itu di situ itu berapa? 5156. Surat apa yang nomor 51? Surat Ad-Dzariyat. Ayat yang ke-56. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu untuk satu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, yaitu apa? Beribadah kepadaku semata, kepada Allah SWT. Cuma dari sini kita tahu kita hidup itu untuk satu, bukan untuk 2 tujuan, 3 tujuan, apalagi sampai memiliki 10 tujuan. Gak ada itu. Tujuan kita satu, yaitu untuk apa? Ibadah. Dan pahami makna ibadah dengan baik. Ya kan? Apa makna ibadah yang benar, yang sempurna? Segala sesuatu nama yang dicintai dan diridhai Allah, baik ucapan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang di dalam hati. Ibu-ibunya apa? Bapaknya pada menang keton sergap ngaji ya bapak kayak makanya sergap ngaji ya ibu-ibunya pada lanyak lantar seperti itu malah bapak-bapak bangun. Pimpinan ini siapa pimpinan Pak Tanya? Pimpinan itu siapa? Istri atau suami? Suami loh. Masa suami aja bulan bojone. Diwakilkan. Alasannya pintar tuh. Jadi itu tujuan kita hanya untuk satu, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Cuma makna ibadah tadi luas banget. Segala sesuatu nama yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu yang nampak ataupun yang di dalam hati. Berarti sholat itu nama perbuatan tidak? Dicintai tidak? Diridhai tidak? Berarti ibadah. Zakat dicintai, diridhai, ibadah. Iya kan? Kerja dicintai atau tidak? Diridhai atau tidak? Ibadah. Tidur dicintai atau tidak? Tidur sama. Masa lagi kajian tidur dicintai? Nah, bisa dicintai, bisa tidak. Tidur itu bisa dicintai, bisa tidak. Tidur pada waktunya maka untuk mengistirahatkan badan agar bisa segar kembali, bisa beribadah lagi, itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Berarti itu ibadah. Silahkan dikiaskan seluruhnya.
Ngrasani tanggane perbuatan tidak? Perbuatan. Berarti ibadah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nyenengna tanggane perbuatan atau tidak? Ibadah atau tidak? Ibadah. Trodel kebun kacangnya tanggane bukan ibadah itu. Itu di tanggane dipotensi mentang-mentang lagi terang langgar rambat. Itu di tanggane di apa? Trodel. Itu bukan ibadah, itu dosa. Jadi ibadah itu luas. Ngopi juga ibadah. Tatkala kita duduk, ngopi yang halal, ada sianida itu namanya. Kopi racun batir itu dosa itu. Kopi yang halal kita beli dengan harta kita yang halal. Kita minum dengan mensyukuri dan menyebut bismillah, nama Allah SWT. Maka ibadah. Jalan-jalan dengan anak istri ya ibadah. Jadi seperti itu. Ibadah itu luas. Jangan kita persempit sesuatu yang luas. Pantesan hidup kita sempit, ya kan? Seperti itu. Dan termasuk ibadah yang harus kita betul-betul perhatikan, yang pertama adalah fondasi dari semua diterimanya ibadah tadi apa? Islam, tauhid, Islam. Masuk Islam dulu. Semua kebaikan akan diterima sebagai ibadah dan diganjar pahala di akhirat, dan kebaikan di dunia tatkala dia Islam. Kalau tidak Islam, berarti semuanya hanya mendapatkan balasan duniawi saja. Akhiratnya nggak ada. Misalnya orang senang sedekah, senang memberi, senang membantu, tapi dia kafir. Dia dibalas kebaikan? Dibalas. Tapi balasannya sifatnya apa? Duniawi. Ya disebut sebagai orang dermawan, disebut orang baik, disenangi orang dalam duniawinya. Tapi dalam akhirat sama sekali tidak akan pernah mendapat apa? Pahala. Karena akhirat itu dikaitkan dengan iman. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus masuk Islam. Nah, kembali ke makna ibadah tadi. Ibadah tadi berarti kan luas atau sempit? Banyak atau sedikit? Nah, kesempatan kita di dunia terbatas atau luas? Terbatas. Makanya harus pinter-pinter kita mencari ibadah yang besar banget. Dan syukur-syukur yang tidak terputus. Ya tidak? Karena Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang hendak ia lakukan besok hari, dan tidak ada yang satu jiwa pun yang mengetahui di mana bumi ia akan meninggal. Maksudnya apa? Kita nggak tahu loh besok masih hidup atau tidak. Jangankan besok, kita masih diberi kesempatan sholat zuhur aja, apa ada yang menjamin? Gak ada. Ya kan? Gak ada yang bisa menjamin kita untuk masih bisa sholat zuhur nanti. Bisa jadi jam 10 kita meninggal, sangat mungkin. Dan ibadah itu luas, dan kita butuh bekal untuk di akhirat. Makanya harus cari betul-betul amalan yang sangat besar, syukur yang tidak terputus. Dan amalan yang tidak terputus ternyata hampir semua kita punya di sini, kecuali Mas Arif. Karena belum punya pasangannya ya Mas. Semoga habis ini dapat pasangan yang solehah. Allahumma amin. Ini ada murid anak rajin banget, masih bujang, ting asli ting. Seperti itu. Barakallahu fiik. Dan salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus adalah anak soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau
manusia itu mati, maka sudah putus semua dengan duniawinya, putus kecuali 3 hal. Nafas kita putus, jantung kita nggak berdetak lagi, harta kita ditinggalkan semuanya, anak istri juga sudah ditinggal, nah, kedudukan sudah nggak dihormati lagi, bahkan badan kita pun menjadi bangkit. Tidak ada yang masih bersambung, tidak ada yang masih terus menerus, kecuali 3 hal ini. Masya Allah. Makanya perhatikan 3 hal ini, dan kita harusnya sangat bersungguh-sungguh dalam 3 amalan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kita menginfak untuk masjid, kita infak untuk majlis taklim. Majlis taklim sekarang dikekalkan dengan adanya teknologi, adanya YouTube, adanya media sosial lainnya, itu kan, itu insya Allah utuh sampai kiamat masih utuh. Nah itu kalau kita membiayai operasional dakwah, itu termasuk sedekah jariyah. Itu pinter-pinter loh. Kita itu harus pinter-pinter dalam apa? Beramal. Karena tadi kita itu terbatas usianya. Bangun masjid, bangun tempat-tempat madrasah, TPQ dan yang lainnya. Cari amalan-amalan yang merupakan bernilai sedekah jariyah. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Aw ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mungkin nggak orang kalau nggak belajar punya ilmu? Nggak belajar punya ilmu mungkin nggak? Ya mungkin. Berarti kita itu harusnya dalam mencari ilmu itu harus betul skala prioritas. Kenapa? Agar kita nanti bisa meninggalkan ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tolong minimalnya jenengan itu belajar Al-Fatihah yang benar. Kemudian ajarkan Al-Fatihah tersebut kepada putra-putri jenengan. Bayangkan coba, selama hidupnya dia membaca Al-Fatihah dari didikan jenengan, selama itu pula jenengan mendapatkan pahala. Sampai jenengan sudah meninggal masih dibaca Al-Fatihah yang diajarkan, masih berpahala. Sekarang orang pada nggak mau ngajarin anak-anaknya. Subhanallah. Lah terus kita mati mau bawa apa? Iya kan? Jangankan untuk ngajari Al-Fatihah, nganter maring TPA be pada ora ge, semua orang ngaji ngono ora yang ngono, sing penting pahala itu kepenak besok ya. Subhanallah. Ini realita kan? Itu realitanya seperti itu. Sing penting kok kepenak urip kepenak. Ya, itu bagus atau tidak? Mengharapkan agar anak kita enak di dunianya. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi mengajarkan Al-Fatihah jauh lebih bagus dan tidak akan ternilai. Hal yang sepele tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Itu suatu ilmu yang tidak akan pernah terputus itu. Itu. Ngajari alif fathah, alif kasroh, alif doma, a, i, u, a, seperti itu. Metode Baghdadi, turutan kalau kita dulu kan. Alif fathah tanwin, alif kasroh tanwin, alif doma tanwin, kun, apa ya? Antin kun itu kan. Itu kelihatannya sepele loh. Bayangkan itu. Kalau yang ngaji 10, satu huruf itu dibalas oleh Allah minimal itu adalah 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku nggak pernah mengatakan bahwasanya alif lam itu 1 huruf. Tidak. Alif lam mim itu adalah 3 huruf dan minimal 1 huruf adalah 10 kebaikan. Berarti baca alif lam mim itu sudah berapa? 30 kebaikan. Punya murid 10. Berarti berapa?
300. Baru baca alif lam mim, belum baca bismillah. Belum baca Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa itu dulunya? Subhanallah, iya kan? Ya Allah ya Rabbi. Coba mikir. Mikir coba. Gunakan pikiran kita. Nikmat Allah akal sehat ini digunakan dengan baik. Kita itu ladang pahala banyak banget loh. Tapi kadang kita tidak sadar dan kita tidak paham. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah mati sampai kiamat, itu adalah waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan dia selalu masuk. Seperti itu. Anak soleh yang mendoakan dia selalu. Itu tiga hal ini itu penting banget. Apa pertama tadi? Sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Anak soleh. Perhatikan ini. Dan ini kalau kita lihat sedekah itu harus dengan apa? Harta, iya kan? Umumannya lah. Umumannya aglabiahnya itu sedekah itu dengan harta. Berarti secara tidak langsung, secara implisit Islam mengajarkan kita untuk apa? Kaya. Iya kan? Ilmu. Mungkinkah orang bodoh bisa punya ilmu kalau nggak belajar? Tidak mungkin. Berarti orang yang punya ilmu pasti orang yang apa? Cerdas. Iya kan? Berarti secara implisit agama kita mengajarkan agar kita kaum muslimin menjadi orang yang apa? Yang pertama apa tadi? Orang kaya. Yang kedua supaya apa? Cerdas. Yang ketiga punya anak. Anak soleh. Kalau anaknya banyak lebih bagus tidak? Lebih bagus. Berarti secara implisit agar jumlah kita kaum muslimin lebih. Bayangin kalau kita mengamalkan seperti itu, kaum muslimin orangnya kaya-kaya, kaum muslimin orangnya cerdas-cerdas, kaum muslimin orangnya banyak jumlahnya. Coba. Masya Allah. Tapi kita nggak sadar, cuma ngapalin tiga mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin sedaqatin jariyatin wa ilmin yantafi'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Gitu aja, nggak tahu. Talazum, dalalah iltizam. Konsekuensi daripada kita bersedekah berarti konsekuensinya kita kaya. Iya kan? Konsekuensinya kita mewariskan ilmu berarti konsekuensinya kita cerdas. Konsekuensinya kita punya anak berarti kita harus memperbanyak agar punya anak soleh kita memperbanyak anak soleh. Kan seperti ini. Dan kalau ditarik konsekuensinya itu banyak. Salah satunya Pak Taya. Kalau pengen banyak anak berarti harus punya banyak istri. Itu pintar. Murid ya, aku pintar kabeh. Tua-tua anak pada pintar. Iya kan? Nah kalau istri satu kan cuma maksimal mungkin 11 atau 10. Coba kalau istrinya 4 Pak Taya. Kali kan 44. Iya kan? Bayangin 44 sugih kabeh Allahumma. Pinter kabeh Allahumma. Coba jadi RT. Se-RT wong sugih kabeh. Pinter kabeh. Keturunannya wong siji. Terus kaji tahiyat misalnya. Masya Allah. Amin. Ini yang buat saya kadang dilarang ngaji kan. Saya punya teman itu jadi kiai nikah lagi. Ini yang saya sering di. Iya. Masya Allah, coba. Itulah Islam coba. Kita itu kalau kembali ke agama kita, Masya Allah, menjadi umat yang sangat istimewa ya. Tapi masalahnya kaum muslimin jauh dari ajarannya. Wis anaknya seperti BLT rebutan, sekolah pada tamat. Itu realitanya, padahal itu bukan sama sekali ajaran Islam. Ajaran Islam semua apa? Bisa sedekah. Kalau bisa sedekah berarti semestinya harus kaya. Ajaran Islam harus bisa mengajarkan ilmu, berarti harus ajar. Ajaran Islam harusnya bisa memiliki anak yang soleh, berarti harus banyak-banyak. Banyak-banyak istri. Setuju ya Pak. Masya Allah, coba. Tapi kita nggak sampai ke situ kaum muslimin sekarang.
Dua anak siji wis pada maras, dua anak loro wis pada dekabe. Dibodohi itu oleh musuh-musuh Islam. Jajal ndeleng kaki buyute dewek bapak-bapak ibu-ibu. Sing dua anak teluwe hampir jarang. 7, 9, 10, 13, bahkan cuma sing 14. Ndeleng bae lho. Dan urip kabeh dan jenengan iki termasuk anak keturunannya. Dan sehat kabeh. Padahal dengan keterbatasan yang sangat terbatas. Sekarang coba masak anak magic jar, iya kan? Nyuci anak mesin cuci, becer seminggu sekali bisa, selang kulkas. Masya Allah coba, wedi coba. Kadang, memang bukan kadang, realitanya nenek-nenek kakek-kakek kita itu mereka lebih yakin keyakinannya dengan Allah daripada kita yang cerdas-cerdas. Padahal mbak-mbak turunan jenengan kan paling tamat SD itu bisa banget. SR berat tamat paling kelas 3 pada bojo. Masya Allah be. Coba kita kalah loh hakikatnya dengan mbah-mbah buyut kita dalam masalah keyakinan. Makanya dari itu tarbiyah kita daurah kita, kajian kita itu membahas tentang yang ketiga tadi, yaitu mendidik pendidikan Islam yang lurus semenjak kecil sampai dewasa, agar itu menjadi investasi kita, menjadi amal soleh kita yang tidak pernah terputus. Nah, sekarang judulnya tadi tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam. Apa sih makna tarbiyah? Tarbiyah itu dari bahasa bisa dari kata robia, bisa dari kata rubun, yang secara bahasa itu bisa bermakna pertama tumbuh, nasya'a tumbuh. Yang kedua berkembang. Yang ketiga bertambah, tumbuh, berkembang, tambah. Yang keempat memperbaiki. Yang kelima menyempurnakan. Itu. Jadi itu secara bahasa namanya tarbiyah itu adalah apa? Tumbuh, berkembang, bertambah, memperbaiki dan menyempurnakan. Makanya misalnya dalam kata robautu fi bani fulan, saya tumbuh di kabilah misalnya Quraisy, di suku Quraisy, atau robautu fi kabilah di Jawa, saya tumbuh di suku Jawa misalnya seperti itu. Dan makna-makna yang lain tadi, tumbuh, berkembang, bertambah, membenari, memperbaiki dan menyempurnakan. Itu secara bahasa. Secara istilah, makna tarbiyah, makna atau dalam kata kita itu lebih kata mendidik biasanya ya. Tarbiyah itu mendidik. Itu adalah ya tadi menumbuhkan individu atau generasi, menumbuhkan individu atau generasi dan menyiapkannya agar bisa menjadi individu yang sempurna, agar bisa menjadi individu yang sempurna dalam seluruh aspek akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, akalnya,
kesehatannya, dan lain-lain, yang bersandarkan kepada syariat Islam, yang bersandarkan kepada syariat Islam dengan metode pengajaran yang benar, dengan metode pendidikan yang benar. Itu adalah makna tarbiyah. Jadi makna tarbiyah adalah apa? Menciptakan generasi atau menyiapkan generasi yang sempurna pada seluruh aspek, seperti akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, akalnya, kesehatannya, dan yang lain-lain, yang bersandarkan kepada apa? Syariat Islam dengan metode yang benar. Jadi itu. Jadi mentarbiyah itu adalah kita itu menyiapkan suatu generasi yang memiliki kesempurnaan dalam seluruh aspeknya dia. Baik dalam segi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, akalnya, kesehatannya, dan yang lainnya itu. Tapi yang itu disandarkan kepada apa? Syariat Islam dengan cara yang benar. Karena sekarang barakallahu fikum banyak orang yang tergila-gila dengan metode pendidikan barat yang tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi baik, tapi bisa juga salah. Tapi kalau yang bersandarkan dengan sumber Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Apalagi dengan metode yang benar, udah pasti benar. Gak mungkin enggak. Karena itu aturan yang bikin adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tahu dengan hambanya, yang paling menginginkan kebaikan untuk hambanya, yang paling adil, paling hikmah kepada hambanya. Kalau manusia kan terbatas akalnya, ya tidak. Manusia adil tidak. Kebanyakan tidak. Ya kan? Sudah akalnya terbatas, kadang egoismenya bermain. Sehingga pendidikan kalau bersumber dari akal manusia bisa jadi tidak sempurna. Karena bersumber dari sesuatu yang terbatas, yaitu akal manusia. Tapi kalau pendidikan tadi didasarkan kepada syariat Islam, disandarkan kepada syariat Islam, itu pasti sempurna. Karena yang bikin syariat itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat metodenya seperti itu. Barakallahu. Jadi itu makna tarbiyah. Karena banyak yang harus disampaikan, kita ringkas-ringkasin saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari mendidik. Tujuan daripada mendidik atau tujuan pendidikan Islam. Tadi ya kembali kepada apa? Pengertian pendidikan Islam. Pengertian tarbiyah Islamiyah. Apa tadi pengertiannya? Menciptakan generasi yang sempurna baik dalam segala sisi. Ya itu berarti tujuannya itu. Jadi kita betul-betul menyiapkan generasi yang sempurna dari semua aspek sisinya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, kesehatannya, akalnya, yang bersadarkan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah syariat Islam dengan metode yang benar. Dan nanti akan menjadikan sesuatu apa? Coba, ini kan yang diciptakan kan individu. Dari individu itu akan lahir apa? Keluarga. Iya kan? Dari satu individu kan menjadi apa? Keluarga. Dari satu keluarga menjadi apa? Masyarakat. Dari satu masyarakat menjadi apa? Bangsa. Iya kan? Berarti tatkala kita mentarbiyah diri kita pribadi atau anak keturunan kita, berarti secara langsung, bahkan bukan tidak langsung, secara betul-betul langsung kita sedang membantu apa? Menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas.
menyiapkan generasi masyarakat yang berkualitas. Berarti majelis taklim ini adalah tempat yang paling baik untuk apa? Dunia dan akhirat. Perkara dunia dan perkara akhirat. Bukan cuma di masjid itu mengajarkan agar kita bisa sholat, bukan. Itu salah satu aja. Tapi agar orang tahu dengan tarbiyah. Dan tarbiyah itu bukan cuma di akal, nggak cuma di ibadah, tapi kita di akhlak, ya kan? Tapi di akal, tapi di kesehatan, ya kan? Berarti masjid adalah apa? Tempat peradaban. Tempat untuk menumbuh kembangkan suatu peradaban. Itu masjid. Barakallahu fiik. Seperti itu. Nah, masalah yang masjidnya kosong, orang pada gelem ngaji. Ya bagaimana kualitas individu muslim akan menjadi baik? Bagaimana kualitas masyarakat muslim akan menjadi baik? Bagaimana kualitas bangsa muslim menjadi baik? Karena masjidnya kosong, orang tahu pada ngaji. Jadi itu pangkal kebaikan adalah agama kita. Tempat terbaik adalah masjid. Aja sibuk dengan yang lainnya. Sibuk yang lainnya ya boleh, tapi yang inti adalah agama kita. Yang inti adalah tempat ibadah kita, masjid. Dan masjid itu jangan cuma digunakan untuk sholat aja. Itu betul, tempat untuk sujud, betul, bukan salah. Tapi gunakan untuk yang lain. Boleh kok masjid digunakan untuk kajian. Boleh kok masjid untuk musyawarah. Boleh kok masjid untuk yang lainnya. Kumpulan RT di masjid itu boleh nggak? Ya boleh, nggak apa. Tapi ya jangan rokok lah kan masjid. Nggak sopan. Nah, jadi seperti itu. Boleh. Masjid itu sungguh tempat untuk menumbuhkan suatu peradaban. Nah itu tujuannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita singkat hukum tarbiyah. Bagaimana hukum mendidik? Hukum pendidikan berarti apa kalau kayak gini? Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah kalau tidak ditarbiyah, maka dia bisa-bisa malah bukan nyari jalan ke surga, malah dia celonong ke jalan neraka. Padahal kita diperintahkan untuk apa? Menjaga diri kita dan apa? Keluarga kita agar jangan sampai masuk neraka. Ya, kalau kita nggak diajarkan mana jalan surga, mana jalan neraka, bisa salah jalan tidak? Sangat bisa. Coba berapa banyak kaum muslimin, semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua dan seluruh kaum muslimin, sudah besar belum sholat. Iya kan? Itu loh. Itu jalan neraka itu. Jalan surga itu sholat. Berapa banyak kaum muslimin sing seneng ngandani tanggane. Ngandani tanggane itu jalan apa? Neraka itu, ghibah itu. Gak boleh. Berapa banyak kaum muslimin dia mengambil hak saudaranya tanpa benar, patok diubah-ubah, patok tanah diubah, gedangnya tanggane dipenclas, bebeknya tanggane ditilep, iwaknya tanggane menguwi dijaring, isore dipancing maning, jaring sing kita wis bedah. Subhanallah. Itu jalan neraka itu. Dan itu kaum muslimin loh melakukannya loh. Ya karena salah satunya adalah mungkin karena ketidaktahuan, karena tidak mendapatkan pendidikan cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, cara bermuamalah berinteraksi dengan
tetangga, cara menjaga hak-hak orang lain itu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jelas hukum kita mendidik anak-anak kita ataupun siapa saja, secara khusus anak dan keluarga kita, secara umum seluruh kaum muslimin adalah hukumnya wajib. Dalam Al-Quran, misalnya tadi dalam At-Tahrim dan banyak kisah lainnya, seperti kisahnya Nabi Ismail, diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Maryam ayat 55. Apa kata Allah SWT tatkala mensifati Ismail? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Dan dia Nabi Ismail alaihissalam itu memerintahkan keluarganya untuk sholat dan untuk zakat. Diperintahkan, otomatis berarti sudah diajar. Jadi perintah yang paling penting adalah perintah anak kon sembahyang, perintah bojo kon sembahyang. Suami memerintahkan anak istrinya untuk kelanggar, untuk baca Al-Quran, untuk menutup aurat, untuk berbuat baik dan yang lainnya. Istri mengingatkan, barangkali suami dia kadang namanya manusia pasti salah, diingetin. Mbok suaminya lagi khilaf, kan seperti itu. Masya Allah. Jadi seperti itu. Wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk apa? Mentarbiyah keluarga, minimal mentarbiyah anak istri. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpin. Jadi jangan pernah dibayangkan namanya pemimpin itu cuma Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Presiden. Itu bukan itu saja. Itu salah satu para pemimpin. Tapi kata Rasulullah SAW, yang lebih kecil dari itu juga pemimpin. Apa? Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an zaujatihi. Namanya suami itu adalah pemimpin di keluarganya, dan dia nanti pasti dimintai pertanggungjawaban dengan anak istri. Bagaimana dia mentarbiyah anak dan istri? Itu pasti sudah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang ia pimpin tadi. Seperti itu. Jadi yang lanang, suami kita ini, para bapak-bapak ini, tugasnya lebih berat. Karena dia betul-betul apa? Memimpin keluarga tadi. Dia yang tanggung jawab. Bagaimana anak pendidikannya, bagaimana istri pendidikannya, bagaimana anak makannya, bagaimana istri pakaiannya, bagaimana tempat tinggalnya. Itu semua kita diminta pertanggungjawaban. Seperti itu. Makanya berat. Jadi seorang suami berat sekali, tanggung jawabnya berat, mas'uliyahnya itu sangat berat. Nah, itu hukum apa? Pendidikan. Sekarang objek pendidikan. Objek pendidikan itu apa? Objek itu apa objek? Hah? Sasaran pendidikan itu apa? Ya kalian didik apa? Jenengan didik apa? Hah? Anak apa? Anak itu banyak. Anak gajah jenenge belok. Salah ya? Iya kan? Anak wedhus jenenge cempek. Anak kan umum. Anak apa? Berarti objek pendidikan apa? Manusia. Iya kan? Jadi objek pendidikan adalah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Objek pendidikan itu manusia, bukan robot, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan benda mati.
Yang akan kita tarbiyah, yang akan didik adalah manusia. Maka kita harus kenal dulu dengan manusia. Kalau nggak kenal, nggak mungkin kita bisa mendidik. Coba aja sih, kita akan mendidik gajah, nggak kenal, dipijak loh. Iya kan? Nggak kenal dengan karakter gajah, kita bisa dipijak. Kita akan mendidik kuda, nggak bisa, kita nggak kenal karakter suatu kuda. Niatnya bagus, kita mau memandikan kuda, mau dielap dan yang lainnya, tapi dari belakang, coba, fatal itu. Bisa kita meninggal. Kenapa? Disempak sama kuda. Padahal lihat kita bagus, tapi kita tidak tahu karakter kuda. Jangan sampai kita itu kalau dengan kuda itu di belakang kuda nggak boleh. Harus di apa? Di depan. Minimal samping agak depan. Dia nggak bisa nendang ke depan. Kuda itu karakternya nggak bisa nendang ke depan. Dia bisanya ke belakang, itu paling leluasa, dan ke samping itu berbatas. Ke depan sama sekali nggak ada kuda bisa nendang ke depan. Seperti itu. Nah, ini harus tahu. Sama, tatkala kita mau mentarbiyah orang itu apa? Manusia itu apa? Karakternya bagaimana? Susunannya apa saja? Nah itu. Coba, manusia itu tersusun dari berapa elemen pokok, berapa unsur yang paling primer? 2, apa aja? Jasmani dan rohani kurang sempurna. Ini salah duanya. Masih ada lagi. Akal. Masih ada lagi. Nafsu. Nafsu itu dia bukan unsur, dia itu adalah sifat. Para ulama mengatakan, jadi objek pendidikan adalah manusia, al-insan. Kata para ulama di sini menyebutkan al-insanu laisa jasadan faqat. Manusia itu bukan jasad saja. Berarti unsur pertamanya apa? Jasad. Tapi bukan jasad aja. Ada apa? Bal huwa ila janibin dalika. Bal huwa ila janibin dalika ruhun wa qalbun wa aqlun. Itu ada 4. Yang pertama apa? Jasad. Yang kedua ruh. Yang ketiga qalbun. Qalbun itu apa? Hati. Yang artinya adalah apa? Jantung. Tapi salah kaprah sebenarnya ya mumet Pak. Gak apa-apa lah. Hati atau aslinya adalah jantung. Yang keempat adalah apa? Akal. Jadi objek daripada kita mendidik adalah manusia. Dan manusia itu barakallahu fikum ada 4 unsur pokoknya. Dan tarbiyah itu tadi kan harus apa? Jami', harus menyeluruh. Coba sih, kita itu kebanyakannya lebih memperhatikan kepada yang satu. Iya tidak? Yaitu apa? Tarbiyah apa? Jasad. Barakallahu fikum. Anaknya orang gedung cilok wis bingung. Karena kasihan jasadnya orang teng jajan cilok. Iya tidak? Anaknya orang teng gedung klambi apik bingung. Itu betul atau tidak? Ya betul aja. Karena itu termasuk daripada unsur manusia itu jasad, perlu dipenuhi. Tapi kan ada 3 lagi yang juga harus dipenuhi. Dan kebanyakan orang itu memenuhi yang pertama ini. Yaitu apa? Jasadnya saja. Tapi nggak diperhatikan ruhnya, nggak diperhatikan hatinya, nggak diperhatikan akalnya. Sehingga apa? Bocah itu gede, tapi apa? Menjemune bodoh, tulalit. Kenapa? Orang itu perintah konsina. Bocah itu habis gede, tapi orang teng ibadah karena ruhnya tidak ditarbiyah. Bocah itu gede, tapi hatinya tidak berakhlak. Itu. Jadi tadi objek pendidikan adalah manusia, dan manusia itu ada 4 unsurnya. Jadi semua unsur itu harus ditarbiyah, harus dikembangkan, harus ditumbuhkan, harus disempurnakan. Sekarang kita baca dulu tentang apa?
tarbiyatul jasad. Bagaimana mentarbiyah jasad? Apa saja kebutuhan jasad? Nah itu. Nah ini sudah paham semua mungkin. Apa kebutuhan jasad? Makan. Apalagi? Pakaian. Apalagi? Tempat tinggal. Iya kan? Ya itu yang kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu yaitu sandang, papan, pangan. Itu. Padahal itu baru untuk satu unsur daripada tubuh kita, yaitu apa? Jasad. Jadi kalau kita ingin mentarbiyah anak kita, yang pertama adalah tarbiyah, salah satunya adalah tarbiyah apa? Jasadnya dia, jasmaninya dia. Bagaimana? Berikan makanan yang bergizi. Aja tetep kena permen baik, ciki baik, ya bocah pilakan. Dela-dela pemanis, dela-dela perasa, dela-dela pengawet, ya kan? Seperti itu. Kasih anak kita nutrisi yang sehat. Contohnya apa? Muntul. Alami loh. Iya kan? Bolet, cimlung gedang, cimlung dong. Jadi itu loh, bagus loh. Ayam Jawa. Dan dulu kan nenek-nenek kita kayak gitu, makanannya kayak gitu. Kacang rawon, muntul apa? Rawon, endok decimplung, daukan decimplung, sehat-sehat tuh. Tua-tua umurnya 40, 80. Orang sekarang coba umur 50 tahun, boyok, mangkrang, stroke, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena salah tarbiyah, makannya jor-joran. Makanya perhatikan itu anak-anak kita. Tolong ibu-ibu ya. Anak-anak jenengan itu coba makanannya itu diperhatikan. Ajak kakek jajan. Jajan-jajan sekarang itu orientasinya adalah bisnis. Sing penting dari duit. Maka apa? Coba saja sih. Banyu segalon. Legine orang umum coba. Bakul es we. Banyu segalon legine orang umum coba. Kenapa? Pemanis pula. Udah aku mangan rambutan rasanya kayak mangan rambutan sedongkol be. Sih kayak segi coba tuku jus kontak itu. Ya saya nggak sebutkan merek lah ya. Jus kontakan lah itu kan. Subhanallah. Wong telungi itu bisa rasanya cereng seperti itu. Itu kalau bukan perasa apa itu? Lah itu perhatikan di situ. Makanannya bagaimana? Padahal yang sehat itu belum tentu mahal loh. Justru yang sehat malah bisa jadi murah. Tahu itu proteinnya tinggi banget itu. Tempe, masya Allah. Puding, daugan, air daugan itu, masya Allah, itu air sangat luar biasa itu. Wong priang orang belum kan, kalau orang sakit biasanya susah makan ya. Udah kasih daugan aja udah bisa untuk menjaga apa? Kebutuhan dia, kebutuhan nutrisi dia. Dengan berobat tetap berobat, tetap obat untuk penyembuhannya. Air daugannya untuk apa? Nutrisi dia, untuk menahan dirinya agar tidak kekurangan unsur makanan. Karena depan nih bakso berian ya pahit, bubur ayam ya pahit, ayam ya pahit gitu kan. Kalau daugan, banyu daugan seger kan gitu. Kayak minum-minum itu. Jadi sebenarnya makanan-makanan yang sehat itu jauh lebih murah daripada makanan-makanan yang mahal yang itu juga tidak sehat. Sule ya bisa Pak, tidak ada 2000 sehat itu, murni air susu kedelai campur gulanya asli seperti itu. Coba yang dibayangin coba, banyu bisa bertahan sampai 2 tahunan coba, expirednya 2 sampai 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Coba secara logika coba, banyu ngendong loh. Banyu diam, air diam coba bisa bertahan sampai 5 tahun coba. Coba dinalar coba. Apa mungkin tidak? Coba jenengan naruh air di gelas sebulan coba. Berani minum? Tidak.
Tapi kenapa kita sangat senang dengan minum-minum yang ada di minimarket? Itu kan? Ya Pak Tanya terjadi itu Pak Tanya. Kasihan itu tubuhnya kita. Dia sesekali ya lah. Minum yang bersoda, tapi sekali aja. Tapi bayangin tuh Pak, 5 tahun loh, itu ditutup kok bisa Pak? Masih utuh. Ya katanya ada teknologi pasteurisasi dan apa dan ini. Tapi ya nalar lah, teknologi maju-majunya ya 5 tahun loh. Iya kan? Kan seperti itu. Itu barakallahu. Jadi mentarbiyah jasad kita, yaitu jasmani kita, itu dengan memberikan asupan makanan-makanan yang bergizi dan sehat seperti itu. Alhamdulillah yang bergizi itu murah, gitu. Lebih murah daripada yang tidak bergizi. Ya seperti tadi, kodong gandul itu masya Allah, coba di googling gizinya itu, daun singkong, masya Allah, luar biasa itu, masya Allah. Nah, kemudian memberikan pakaian yang layak. Pakaian, makanya Allah SWT mewajibkan kita untuk menutup aurat. Salah satunya hikmahnya adalah untuk melindungi badan kita. Coba kalau bleaching masuk angin, iya kan? Alhamdulillah Allah mewajibkan, saking pentingnya itu sampai diwajibkan menutup aurat. Salah satu tujuannya adalah melindungi apa? Fisik ini. Kemudian apa? Tempat tinggal. Beri tempat tinggal yang layak. Kan mahal Ustaz? Gak mesti mahal. Maksudnya yang layak bagaimana? Ya ada kamar mandinya, ada sepitengnya, ada tempat tidurnya yang bersih seperti itu. Aku nopo saya BAB ini sembun-sembun ning kebon tutupi godong. Ana wong liwat klenet. Astagfirullah. Sapa piye sing peper mana? Peper itu dari kata apa? Paper. Apa paper? Kertas atau daun, gitu kan? Maka nih itu entah mana yang duluan, apa orang barat atau orang Jawa yang duluan itu. Budayanya siapa itu? Tapi kayaknya budayanya orang Jawa dulu deh. Yaitu pakai paper itu. Orang barat kan sekarang kalau mereka buang hajat itu mereka nggak pakai air, mereka pakai tisu. Kayaknya itu waktu jajah Indonesia dulu, orang Belanda ada yang balik lihat bayan jenengan dia lagi peper kalau godong pring. Airnya ditiru seperti itu. Jadi sediakan apa? Tempat tinggal yang apa? Yang standar lah. Enggak, ya kalau bagus dan mewah itu sesuai dengan kemampuan. Minimalnya apa? Bersih, ada tempat pembuangan sampah, ada sepiteng, ada WC seperti itu loh. Jangan apa? Sembarangan, sunggon-gon seperti itu. Karena dulu kita kan masih kecil kadang repot gitu kan. Ngeliat panggung, ngeliat suruh ya midek itu, aduh, astagfirullah, planet gitu kan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Dan juga apa? Memastikan yang kita makan tadi, yang kita pakai tadi, yang kita gunakan tempat tinggal itu dari yang halal. Itu loh. Betapa banyak sekarang anak-anak itu susah diatur, susah dididik. Kenapa? Bisa jadi makanan yang dia makan adalah dari harta yang, pakaian yang dia pakai adalah dari harta yang haram, tempat tinggal yang dia pakai adalah dari korupsi. Bisa jadi itu loh. Seperti itu. Maka penting itu. Betul, kita harus mencukupi kebutuhan jasmani anak kita, keluarga kita. Makanannya yang bergizi, pakaiannya yang baik, tempat tinggalnya yang sehat seperti itu. Tapi pastikan dalam memenuhi itu harus dari harta yang halal. Jangan dari harta yang haram. Makanya kadang anaknya jelek banget, tinggal salah anaknya. Bocah keblungat banget. Nek bocah pinter, iya, mereka boleh ngumpanya pun barang solongan. Coba kalau di jalan seperti itu, tambah marah orang tuanya mungkin paling ya. Bisa jadi itu. Kita memberikan 3 suap
makanan untuk kita dari harta yang tidak halal. Pakaian bagus tapi haram. Rumah mewah-mewah tapi dari harta yang tidak benar. Hindari itu. Makanya nggak ada yang namanya tujuan baik dengan cara yang salah, itu nggak ada. Tujuan yang baik harus dengan cara yang baik. Orang apa nyolong kan ngumpan anak bodoh itu. Ya. Nah ini yang sering menjadi perhatikan ini. Yang salah tapi udah menjadi biasa. Contoh, mungkin kita semua juga yang tua-tua juga pernah melakukannya, termasuk yang ngomong ini. Rambutannya tanggane mateng. Disambit loh Pak. Iya kan? Lalu dipangan iki lah, dipangan iki. Justru itu dipangan iki loh, jadi daging yang haram loh. Iya kan? Melemeh tanggane wis pada kuning disambit. Apa kamu pasti penting dipangan orang apa-apa loh. Justru karena kalau dimakan itu menjadi apa? Darah daging kita yang diambil dari cara yang apa? Enggak boleh. Minta maaf itu. Namanya istiqlal. Istiqlal itu mohon kehalalan dari yang punya. Itu harus itu. Jempurannya mertuanya dewe kan. Kalau nyambit apa? Duren bener pakai gitu. Itu harus istiqlal, harus itu, harus. Wajib hukumnya itu. Untuk menjadikan halal yang sudah kita makan. Ayo kita pada penting kabeh mesti gitu. Aduh, siapa gitu tenis mati bapak ini kan. Kalau orangnya sudah meninggal, maka wajib kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita curi makanannya. Dengan mengatasnamakan orang tersebut. Gimana Pak Parjo gitu, aku nyolong budine gitu. Nyolong dadene gitu, bakar benem seperti itu. Pak Parjo meninggal, cari ahli waris, nyari kehalalan. Ahli waris langka pada merantau seperti itu, maka sedekahlah atas nama orang yang kita ambil makanannya, kita curi tadi. Istihlal, mencari kehalalan itu seperti itu. Nah, baru. Jadi mentarbiyah, objek tarbiyah adalah manusia. Manusia itu ada 4 unsur. Unsur pertama adalah jasmani. Dengan mentarbiyah apa? Makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Tapi pastikan itu semua dari harta yang halal. Kemudian yang kedua unsur dari manusia adalah qalbu. Qalbu itu jantung atau hati. Itu adalah inti kehidupan manusia itu. Sebenarnya qalbu itu jantung ya, tapi sudah disalah terjemahkan lentera jantung. Malah ini namanya lentera, karena bukan lentera hati ini, lentera qalbu kok. Karena kalau diartikan hati kan kurang tepat. Yang namanya qalbun itu adalah jantung. Jantung itu adalah sumber kehidupan. Kata Rasulullah SAW, wa inna fil jasadi mudghatan idza shalat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyil qalb. Jadi di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Kalau dia buruk, maka semuanya jadi buruk. Ketahuilah itu adalah qalbu. Qalbu itu apa? Jantung. Makanya jantung itu baik untuk jasmani, baik untuk rohani, baik untuk semuanya. Itu adalah sumbernya. Pemimpinnya jiwa kita, pemimpinnya tubuh kita adalah jantung kita. Makanya orang boleh sakit paru, orang boleh sakit mata, orang boleh sakit paru-paru, orang boleh sakit ginjal, orang boleh sakit otak dan yang lainnya, pasti masih hidup. Iya kan? Walaupun sakit. Tapi kalau orang sudah jantungnya mati, bisa hidup tidak? Tidak bisa hidup. Karena jantung adalah inti kehidupannya manusia. Hak ginjalnya didonorna lumayan 2 miliar. Dol siji kan dol loro seperti itu. Maka masih hidup. Ya kan? Hatinya rusak, hatinya sudah rusak, mati, dicabut. Ya paling ya dia masih bisa hidup walaupun harus sakit. Dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, makanannya hati itu apa? Makanannya hati adalah iman dan akidah yang benar.
Jadi hati kita, kolbu kita, jantung kita itu kalau pengen sehat, kalau pengen kuat, itu harus diasupi dengan iman dan akidah yang benar. Seperti itu. Harus. Kalau tidak, maka jantung kita, hati kita akan sakit dan bisa jadi mati. Makanya berapa banyak orang yang fisiknya kuat, fisiknya sehat, tapi dia bisa-bisanya menyembah kepada selain Allah. Padahal semua nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keyakinan yang benar. Jangan ada khurafat. Bocah duwe apa? Aja kayak gue, ngotuli anak pocong. Mana ada pocong? Anak bujungan, anak sundel bolong dan yang lainnya, mana ada. Setan itu ada, tapi nggak seperti itu. Setan itu yang paling menakutkan adalah setan yang membisikkan kita untuk tidak sholat, untuk membisikkan kita minum, judi dan yang lainnya. Itu setan, itu tugasnya itu, bukan ngeden-ngedeni wong. Seperti itu, bukan. Setan itu ada, tapi bukan seperti itu. Itu setannya juga mungkin nek korup juga kesumari menung sama. Jadi itu jelek banget itu. Alat temen itu dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah unsur tubuh kita adalah ruh. Ruh kita itu bagaimana mensucikannya, bagaimana menguatkannya, yaitu dengan tazkiyatun nafs, dengan mensucikan ruh kita, jiwa kita. Dengan akhlak yang baik, dengan melakukan ibadah, itu adalah kesehatan roh kita. Berarti semakin dia beribadah, maka semakin ruhnya sehat. Semakin dia berakhlak baik, maka ruhnya semakin sehat. Itu. Kemudian apa? Yang keempat adalah apa? Akal. Akal itu apa? Makanannya ya ilmu, pikiran, dan yang lain-lainnya. Maka kita kalau mau mendidik manusia, misalnya anak kita, maka perhatikan tadi jasmaninya bagaimana, sudah mandi atau belum, kukunya dawa-dawa orang, untune bagaimana, makanannya bagaimana, pakaiannya bagaimana, bersih atau tidak, jasadnya, jasmaninya. Kemudian apa? Kolbunya, bagaimana hati dia, akidahnya bagaimana, keimanannya bagaimana, sudah tahu rukun iman belum. Kemudian apa? Ruhnya, bagaimana ruhnya ditazkiyah, disucikan dengan ibadah, dengan akhlak yang baik. Kemudian yang keempat adalah apa? Akal. Bagaimana akalnya dia? Dikasih ilmu, ya ilmu semuanya. Ilmu duniawi, belajar komputer, matematik, astronomi dan yang lainnya seperti itu kan? Karena itu adalah kebutuhan pokok daripada akal manusia. Itu objek pendidikan. Berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan nanti. Ada tentang marhalah. Marhalah itu apa? Tingkatan pendidikan. Dan yang nanti terakhir adalah karakteristik pendidik. Nah, kita istirahat sebentar. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.